Satu, dalam kitab Adabuz Zafaf halaman 62 cetakan keempat, beliau membawakan hadis Imam Muslim berikut ini. Sungguh termasuk paling jeleknya manusia di hadapan Allah kelak di hari kiamat ialah seorang lelaki yang telah menyelesaikan hajatnya kepada sang istri, tetapi kemudian dia menceritakan kekurangan istrinya kepada orang lain. Hadis ini disahihkan oleh Imam Muslim. Anehnya, beliau justru mendhaifkan hadis ini dan dengan tegas mencantumkan di daftar isi kitab tersebut halaman 203 kalimat persisnya, ini adalah hadis dhaif di dalam Sahih Muslim. Di bagian yang pertama ini kita mendapati sebuah kejanggalan dari saudara Ajir Ubaidillah yang dimana menunjukkan sikap kurangnya amanah saat ia menukilkan perkataan Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala terkait dengan alasan kenapa beliau bisa mendhaifkan hadis ini, yang dimana hadisnya inna syarran nasi manzilatan yaumal qiyamah sampai seterusnya, di mana saudara Ajir Ubaidillah ini hanya memberikan sebuah pernyataan terkait dengan perkataan Syekh Al-Albani, hadis ini adalah hadis yang dhaif sekalipun ada dalam kitab Sahih Muslim. Kenapa ia tidak membacakan seluruh alasan-alasan yang diungkapkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Adabuz Zafaf. Padahal beliau mengulangi beberapa kali pernyataan beliau ini di halaman yang berbeda. Di antaranya di halaman 142 sampai dengan halaman 143 dan juga di halaman 64. Akan tetapi kita akan bacakan pernyataan beliau terkait dengan alasan kenapa beliau mendhaifkan hadis ini di halaman 142 sampai dengan halaman 143. Di mana beliau mengatakan, "Tsumma stadraktu faqultu." Kemudian aku memberikan sebuah catatan dan aku mengatakan, "Inna hadzal haditsa ma'a qawlihi fi sahih Muslim." Sesungguhnya hadis ini sekalipun terdapat di dalam kitab Sahih Muslim, fa innahu dha'ifun min qibali sanadihi. Sesungguhnya hadis ini dhaif dari sisi sanadnya. Lianna fihi Umar bin Hamzah al-Umari. Karena di dalamnya terdapat seorang perawi yang bernama Umar bin Hamzah al-Umari, wa huwa dha'ifun kama qala fi taqrib. Dan ia dinyatakan dhaif oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab beliau Taqribut Tahdzib. Wa qala Adz-Dzahabi fil Mizan. Demikian juga Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Al-Mizan, dha'afahu Yahya bin Ma'in wan Nasa'i. Ia telah didhaifkan oleh Yahya bin Ma'in dan juga An-Nasa'i rahimahumallahu taala. Wa qala Ahmad, Imam Ahmad rahimahullahu taala mengatakan ahaditsuhu manakir, hadis-hadisnya mungkar. ثم ساق له الذهبي هذا الحديث وقال فهذا مما استنكر لعمر. Dan Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala memberikan sebuah pernyataan terkait dengan hadis ini dan ia mengatakan ini adalah apa yang diingkari terhadap Umar bin Hamzah al-Umari. Jadi Syekh Al-Albani rahimahullahu taala memiliki alasan kuat kenapa beliau bisa mendhaifkan hadis yang disebutkan oleh Imam Muslim sebagai hadis yang sahih. Tatkala kita ingin berbeda atau tidak sependapat dengan Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, maka tidak masalah selama kita memberikan sebuah alasan dan juga hujah-hujah yang kuat kenapa kita bisa tidak sependapat dengan Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Karena beliau saat mendhaifkan hadis ini, beliau juga memaparkan terkait dengan alasan-alasan yang kuat dan hujah-hujah yang kuat dari perkataan para ulama-ulama terdahulu yang beliau sampaikan. Yang kedua, Syekh Al-Albani juga mengomentari apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahihnya. La tadhbahu illa musinnatan illa an ya'sura alaikum falyadhbahu jaza'atan minad dha'n. Janganlah kalian sembelih kecuali musinnah, kecuali kalian tidak mampu maka sembelihlah domba yang sudah tanggal giginya. Dalam kitab Silsilah Ad-Dha'ifah, beliau mengomentari dalam rangka berhati-hati hadis ini sebaiknya dikumpulkan bersama hadis-hadis yang lemah. Di hadis yang kedua ini lagi-lagi kita dapati dari saudara Ajir sikap kurang amanah saat ia menukilkan perkataan dari Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, yang dimana Syekh Al-Albani rahimahullahu taala telah memberikan penjelasan yang sangat panjang terkait dengan alasan kenapa beliau telah mendhaifkan hadis ini. Namun saudara Ajir Ubaidillah kembali menukil perkataan beliau hanya sepenggal kata saja dan meninggalkan banyak sekali penjelasan yang mungkin itu akan memberikan sebuah faedah kepada kita, manfaat terkait dengan pernyataan beliau, entah itu diterima ataupun ditolak, entah itu kita sepakat ataupun tidak sepakat. Nah, kita akan bacakan di dalam kitab Silsilah Al-Ahadits Ad-Dha'ifah di juz yang pertama di halaman 161. Di mana pada hadis ini sebab kenapa Syekh Al-Albani rahimahullahu taala beliau mendhaifkan hadis ini adalah disebabkan karena ada seorang perawi yang bernama Abu Zubair yang dinyatakan sebagai seorang mudallis. Kita akan lanjutkan bacaan dari apa yang telah dinukilkan oleh saudara Ajir. Dzalika li'anna Abu Zubair hadza mudallisun.
dikarenakan karena Abu Zubair ini adalah seorang perawi yang mudallis. Waqad an'ana, dan dia telah menukil atau meriwayatkan hadis ini dengan sighah an. Mudallis ini adalah menyembunyikan aib pada sebuah sanad, kemudian menampakkan agar hadis ini terkesan atau terlihat baik-baik saja. Ini disebut dengan mudallis atau secara umumnya seperti itu. Wa minal muqarrari fi ilmi al-mustalah anna al-mudallisa la yuhtajju bi hadithihi idza lam yusarrih bit tahdits. Dan kemudian sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam ilmu mustalah, bahwasanya mudallis ini tidak akan berhujjah dengan hadis-hadis yang diriwayatkan olehnya apabila tidak ada kejelasan bahwasanya ia telah benar-benar mendengar hadis tersebut. Wa hadha huwa alladhi sana'ahu Abu Zubair huna fa'an'ana. Dan inilah yang telah diperbuat atau dilakukan oleh Abu Zubair dalam hadis ini. Ia telah meriwayatkan hadis ini dengan sighah an. Walidzalika intaqada al-muhaqqiquna min ahli al-ilmi ahadits yarwiha Abu Zubair bihadzal isnad akhrajha Muslim. Demikian pula dengan sebab ini para ahlul ilmi dari kalangan ahlul hadis, mereka kembali meneliti riwayat-riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Abu Zubair terkait dengan sanadnya, yang itu pula telah dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim. Bukan sampai situ saja, beliau juga mengungkapkan bahwasanya wa amma Abu Muhammad ibnu Hazm, yaitu Imam Ibnu Hazm rahimahullahu ta'ala, fa innahu yaruddu min hadithihi ma yaqulu fihi an Jabir wa nahwihi. Sesungguhnya beliau itu menolak hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Zubair selama ia mengatakan atau membawa riwayat tersebut dengan sighah an Jabir atau dari selainnya. Li'annahu indahum mimman yudallisu. Karena sungguhnya ia ini adalah seorang perawi yang dinyatakan oleh para ulama adalah perawi yang mudallis. Dan demikian juga dinukilkan bagian paling akhir dari perkataan Al-Hafidh Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Taqribut Tahdzib, saduqun illa annahu yudallisu. Ia terpercaya akan tetapi ia merupakan seorang perawi yang terkenal dengan mudallis. Nah, apa itu al-mudallis? Mudallis itu adalah yaitu menyembunyikan aib dalam suatu sanad, kemudian menampakkan bahwasanya hadis ini atau sanadnya itu baik-baik saja. Kurang lebih seperti itu terkait dengan mudallis. Adapun mudallis ini sebagaimana dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam kitab Al-Ba'itsu Al-Hafiz Syarhu Ikhtisari Ulumil Hadis lil Hafiz Ibnu Katsir rahimahullahu taala, di mana beliau menukilkan perkataan dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Wa qala Asy-Syafi'i at-tadlisu akhul kadzib. Sesungguhnya tadlis itu adalah saudaranya dari kedustaan. Kemudian Al-Imam Ibnu Shalah rahimahullahu taala mengatakan was-sahihu at-tafsilu baina ma sarraha fi bis-sama'i fayuqbal wa baina ma ata bihi bi lafzin muhtamalin fayurad. Beliau Al-Imam Ibnu Shalah rahimahullahu taala mengatakan, dan yang benar adalah merinci antara apa-apa yang telah diriwayatkan dengan kejelasan bahwasanya ia benar-benar telah mendengar tentang hadis tersebut maka diterima, dan apa-apa yang datang dari sebuah riwayat apabila ia menggunakan lafaz-lafaz yang masih mengandung keraguan maka ditolak. Ini terkait dengan mudallis. Inilah sebab kenapa Syekh Albani rahimahullahu taala mendhaifkan hadis ini, karena ada seorang perawi yang bernama Abu Zubair yang dinyatakan oleh para ulama seorang mudallis. Bukan Syekh Albani yang menyatakan demikian, akan tetapi para ulama di antaranya Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala. Yang ketiga, Syekh Albani juga mengomentari hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas ketika menceritakan tentang riwayat sholat kusuf, bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW melaksanakan sholat gerhana matahari dengan 8 kali ruku dan qiraah serta 4 kali sujud. Di dalam mengomentari hadis ini, Syekh Albani mengatakan hadis ini dhaif meskipun diriwayatkan oleh Imam Muslim dan beberapa imam lainnya. Di hadis yang ketiga ini pun sama. Saudara Ajir Ubaidillah telah menukil dengan cara yang tidak amanah terkait dengan perkataan Syekh Albani rahimahullahu taala tentang pernyataan beliau mendhaifkan hadis ini. Padahal beliau juga memaparkan terkait dengan alasan kenapa beliau mendhaifkan hadis yang ketiga ini yang disebutkan oleh saudara Ajir. Nah, di antaranya kita akan bacakan di dalam kitab Irwaul Ghalil di halaman 129. Beliau menyebutkan tentang alasannya. Beliau mengatakan wa illatuhu Habib wa hadza huwa ibnu Abi Thabit. Dan terkait dengan cacat hadis ini adalah terdapat seorang perawi yang bernama Habib yang dimana ia adalah merupakan ibnu Abi Thabit.
wa in kana thiqatun fa innahu mudallisun. Dan dia ini sekalipun dia dinyatakan seorang perawi yang thiqah, akan tetapi dia itu mudallis. Wa kadzalika qala Ibnu Hibban, dan demikian juga dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Hibban fi sahihihi, di dalam sahihnya, hadzal haditsu laisa bisahihin. Hadis ini dinyatakan merupakan hadis yang tidak sahih. Li'annahu min riwayati Habib bin Abi Thabit an Tawus. Karena hadis ini diriwayatkan oleh Habib bin Abi Thabit dari Tawus. Walam yasma'hu minhu, dan ia tidak pernah mendengar hadis ini dari Tawus. Wa qala al-Baihaqi, dan demikian juga Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala berkata, wa Habib wa in kana min ats-thiqat, dan Habib ini sekalipun dinyatakan sebagai perawi yang thiqat, faqad kana yudallis, akan tetapi ia seorang mudallis. Walam ajidhu dzikra sama'ihi fi hadzal hadits an Tawus, dan aku tidak pernah dapati bahwasanya ada penyebutan terkait dengan ia telah mendengar hadis ini dari Tawus. Bisa jadi ia telah mendengar hadis ini dari seorang selain Tawus, yang itu merupakan seorang perawi yang tidak thiqah. Jadi ini adalah pernyataan dari beberapa ulama terkait dengan hadis ini atau seorang perawi yang bernama Habib yang telah meriwayatkan hadis tersebut. Oleh karena itu, kenapa Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala bisa menyatakan hadis ini sebagai hadis yang dhaif. Jadi telah jelas bahwasanya Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala tatkala beliau mendhaifkan beberapa hadis yang ada dalam kitab Sahih Muslim, beliau telah membangun penjelasan tersebut atau pernyataan tersebut dengan hujah-hujah yang kuat dan alasan-alasan yang kuat. Dan itu tidak datang dari diri pribadi beliau, melainkan itu berasal dari sebuah penelitian yang beliau ambil dari perkataan-perkataan para ulama sebelumnya. Jadi jika saudara Ajir ingin membantah atau menyatakan ketidaksepakatannya dengan Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, maka seharusnya ia memaparkan terkait dengan alasannya kenapa ia tidak sepakat dengan Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Dan kita harus amanah dalam menukil perkataan orang lain, dan jika kita tidak sepakat, maka kita harus membangun ketidaksepakatan tersebut dengan hujah yang kuat, sebagaimana orang yang memaparkan alasannya dengan hujah yang kuat juga. Semoga bermanfaat. Dengan video yang singkat ini, kami ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fiikum.